Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak ibu apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian semua di sana baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk sarapan, karena memang ketika kita sarapan maka imun kita akan menjadi semakin kuat, sehingga kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita dapat bertemu secara tatap muka. Baik, sebelumnya ibu akan perkenalkan diri dulu. Ya, jadi nama ibu adalah Maharani. Jadi dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Nah, karena kita sudah perkenalan, ibu lihat kalian ini pasti kurang bersemangat nih dalam pembelajaran daring seperti ini. Nah, untuk itu ibu ada solusinya. Apa itu? Jadi kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran. Jadi ice breaking kali ini adalah kalian harus menyebutkan tujuan kalian dalam bersekolah. Jadi tujuan kalian dalam bersekolah itu apa sih sebenarnya? Nah, setelah tujuan diucapkan, kemudian kita bersama-sama menyebutkan amin. Jadi dengan harapan bahwa tujuan yang akan kita capai nantinya terkabul di masa depan. Baik, apakah anak-anak semua sudah paham? Paham dong pastinya ya, kan mudah sekali, sudah besar juga kok ya. Ya baik, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, kalian semuanya harus menyebutkan tujuan kalian dalam bersekolah. Janji semuanya mau? Janji dong ya, pastinya harus. Jadi untuk meningkatkan semangat kita semuanya. Baik, ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Amin. Baik, alhamdulillah kalian sudah menyebutkan tujuan kalian dalam bersekolah. Semoga apa yang kalian tujukan itu bisa tercapai di masa depan nanti. Nah, ibu rasa kalian sudah bersemangat nih sekarang. Untuk itu kita akan melanjutkan ke kegiatan kita pada hari ini. Jadi di sini ibu akan menjelaskan sedikit nih mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi di sini ibu akan memberikan sebuah layanan klasikal, di mana layanan ini menggunakan waktu kurang lebihnya 30 menit. Nah, untuk itu kita harus bisa memaksimalkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini kita tidak hanya ibu saja yang keluar ya, tapi kalian juga harus aktif, walaupun mungkin kalian aktifnya di kolom komentar YouTube nantinya ya, karena memang video ini akan ibu upload ke YouTube. Baiklah, untuk itu ibu akan memberitahukan topik layanan yang akan ibu ambil, yang akan ibu jelaskan pada hari ini. Jadi topiknya adalah motivasi belajar. Nah, bagus kan topiknya? Nah, untuk itu kalian harus bisa menyimak dengan semaksimal mungkin, dan semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahaminya dan bisa melakukannya di pembelajaran nantinya. Karena memang motivasi belajar siswa itu sangat penting bagi si siswa itu tersebut. Karena tanpa adanya motivasi, maka tujuan yang akan dicapai tidak akan terjadi. Jadi kalian harus benar-benar mendengarkan penjelasan ibu ini. Kalian paham? Kalian siap? Siap dong pastinya ya kan? Baiklah, kita mulai. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, mengenai topik tadi yaitu motivasi belajar. Semuanya apakah sudah ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Pasti tahu dong ya. Nanti coba di kolom komentar kalian harus berkomentar apa itu motivasi belajar menurut versi kalian masing-masing.
Jadi motivasi belajar itu adalah merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, jadi motivasi itu sendiri berarti daya penggerak atau daya pendorong, sehingga membuat si individu yang mendapatkan motivasi tadi akan melakukan sesuatu dengan syarat ada tujuan yang dicapai. Jadi, ketika seseorang itu memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai, maka otomatis dengan masuknya motivasi tadi, maka yakin sekali tujuan tersebut pasti akan tercapai. Asal ada apa? Asal ada motivasi tadi. Motivasi tersebut baik dalam dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Itu motivasi secara umum. Kemudian kita beralih ke para ahli. Jadi menurut M.C. Donald dalam Kompri tahun 2016, motivasi adalah suatu perubahan yang ada di dalam pribadi seseorang, yaitu perubahan dalam perasaannya. Jadi sebelumnya misalkan nih, seseorang itu malas-malesan karena memang dalam suatu kegiatan yang dia lakukan itu tidak ada tujuan yang dicapai, sehingga menjadikan seseorang itu malas-malasan. Kemudian datang nih seseorang lagi, mungkin teman dekatnya misalkan memberikan motivasi, kamu itu harus belajar, harus rajin, karena memang tujuan nanti kamu sekolah itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Karena memang kamu harus mempunyai tujuan untuk sekolah itu. Misalkan tujuannya ingin menjadi guru. Nah, untuk menjadi seorang guru tentu saja kamu harus bisa rajin, karena guru itu adalah bukunya dari orang-orang yang memang ingin mengetahui ilmu pengetahuan. Jadi untuk itu kamu harus bisa dan rajin dalam menggapai tujuan yang ingin kamu lakukan. Itu menurut dari M.C. Donald tadi, yaitu adanya perubahan dari perasaan yang memang sebelumnya males-malesan menjadi ada dorongan untuk bertindak seperti itu. Kemudian menurut para ahli lagi nih, satu dari Woodward tahun 1995 dalam Winasanjaya, bahwa sesuatu motivasi adalah sesuatu yang dapat membuat individu melakukan suatu kegiatan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ketika seseorang itu mendapatkan sebuah motivasi, lalu muncul dalam dirinya itu sebuah perubahan dari misalkan malas tadi menjadi rajin. Nah, itu karena memang ada sebuah motivasi yang masuk, sehingga orang tersebut bisa melakukan kegiatan tersebut dan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, untuk itu kalian harus punya tujuan dalam hidup ini. Jadi jangan sampai kosong ya. Karena ketika seseorang itu tidak memiliki tujuan, maka hidupnya akan gelantung ke sana kemari, nggak ada tujuannya sama sekali. Jadi kalian jangan pernah menjadi seseorang seperti itu. Kalian harus punyai tujuan hidup kalian masing-masing. Jangan ikuti-ikuti orang. Baik, kita next. Ya, next kita ke fungsi motivasi belajar. Nah, jadi menurut Winasanjaya ini ada dua fungsi motivasi belajar. Yang pertama adalah mendorong siswa untuk beraktivitas. Nah, jadi perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Nah, ketika seseorang mendapatkan sebuah dorongan, baik itu kecil ataupun besar, maka tentu saja ada daya penggerak, ada yang menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu. Yang Ibu bilang tadi, ya tentunya harus ada syaratnya, yaitu tujuan yang akan dicapai. Nah, jadi fungsi motivasi belajar tadi yang pertama apa? Untuk mendorong siswa beraktivitas. Jadi dengan adanya motivasi tadi, maka siswa tersebut insya Allah akan bergerak atau beraktivitas. Nah, itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah sebagai pengarah. Nah, tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dengan adanya motivasi tadi, tingkah laku individu akan terarah karena memang ada tujuan yang akan dicapai. Nah, dengan adanya tujuan tadi, maka hidup seseorang itu lebih terarah gitu. Jadi ada yang ingin dia lakukan karena memang sudah terarah
Nah, itu fungsi motivasi belajar yang kedua, yaitu sebagai pengarah. Kemudian di sisi lain ada para ahli lagi. Yang pertama dari Winarsi tahun 2009, dia menjelaskan ada 3 fungsi motivasi. Nah, yang pertama itu adalah mendorong manusia untuk berbuat. Nah, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, ibaratnya motivasi itu adalah sebuah mesin. Jadi ketika sebuah mesin dan manusianya itu misalkan sebuah motor. Jadi ketika ada mesin, tentu saja motor ini kan akan bergerak. Nah, seperti itulah motivasi dan seseorang. Jadi ketika adanya masukan motivasi, maka seseorang itu akan bergerak melakukan kegiatan yang dia inginkan, tapi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Nah, dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Jadi, apapun motivasinya, tentu saja berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, seperti itu. Jadi, dia ini lebih mengarahkan kegiatan yang dia lakukan itu untuk menggapai tujuan yang akan dicapainya nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan. Nah, yakni maksudnya menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Jadi, misalkan ada perbuatan-perbuatan yang memang tidak begitu penting dan tidak bisa menggapai tujuan, maka harus dibuang gitu, harus diseleksi dengan baik. Jadi harus ada penyeleksian antara perbuatan yang memang kurang penting dan juga yang penting. Jadi yang pentingnya saja kita ambil, karena memang perbuatan yang penting tersebut akan menuju kita semakin dekat dengan tujuan yang akan dicapai. Baik, kita next. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, jadi menurut Kompi tahun 2016, ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Nah, yang pertama adalah cita-cita dan aspirasi siswa. Jadi, cita-cita ini akan memperkuat motivasi belajar siswa, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini, ketika seseorang itu memiliki sebuah cita-cita yang akan dicapai atau angan-angan nantinya yang akan kalian lakukan di masa depan, tentu saja motivasi ini sangat berguna sekali untuk mencapai angan-angan tersebut atau cita-cita tersebut. Jadi ketika ada motivasi atau daya penggerak, maka pikirannya berubah menjadi, wah, aku harus segera nih seperti ini, melakukan kegiatan ini agar bisa mencapai tujuan yang akan aku dapatkan nantinya. Karena apa? Ketika kita mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, otomatis kita bisa hidup seperti orang lainnya, orang pada umumnya, yaitu bisa hidup enak karena cita-cita kita sudah kita dapatkan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan siswa. Nah, keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecerdasan dalam pencapaiannya. Jadi ketika siswa tersebut ingin melakukan sesuatu hal atau ingin mendapatkan cita-cita tadi, maka harus dibarengi dengan kemampuan yang ada. Nah, dengan adanya motivasi tadi, maka siswa tersebut akan terus bergerak untuk mengasah kemampuan yang ada pada dirinya. Bisa jadi itu bakat terpendam, karena dia mendapatkan motivasi, dia menjadi rajin, insya Allah kemampuan yang dia miliki akan selalu berkembang. Sehingga mendekatkan dia untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang dia inginkan nantinya. Ya, itu yang kedua. Kemudian kita beralih yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kondisi siswa, yaitu kondisi yang meliputi kondisi jasmani dan rohani seseorang. Siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Nah, memang kondisi siswa ini sangat mempengaruhi seseorang. Walaupun mendapatkan sebuah motivasi, tapi jasmaninya atau rohaninya lagi sakit, mungkin itu motivasinya akan mantul ya. Tapi jangan khawatir, mungkin orang-orang yang terdekatnya bisa memberikan motivasi yang lebih agar memperkuat kondisi siswa tersebut. Misalkan kalau lagi sakit, kemudian
mendapatkan motivasi yang luar biasa dan siswa tersebut akan menjadi sehat. Nah, itulah gunanya salah satu motivasi tadi, bisa membuat seseorang atau kondisi seseorang itu menjadi sehat, baik jasmaninya ataupun rohaninya. Nah, jadi jangan bosan-bosan kita memberikan motivasi, walaupun kita yang memberikan motivasi ke orang gitu. Kita kan nggak tahu orang-orang itu seperti apa, apakah dia memang lagi butuh motivasi, kemudian kita datang untuk memotivasinya, dan pastinya dia akan berterima kasih kepada kita nantinya. Jadi jangan malu-malu untuk memotivasi seseorang. Toh tujuannya kan baik gitu. Itu tadi yang ketiga. Kemudian kita beralih yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah kondisi lingkungan siswa. Nah, ada apa sih dengan kondisi lingkungan siswa? Jadi, lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Jadi motivasi ini salah satunya bisa datang dari misalkan alam sekitar. Misalkan kita melihat ada kucing lagi rame-rame gitu bersama anak-anaknya. Nah, kita jadi terinspirasi dengan kucing itu. Wah, nanti besar kan aku setelah mendapatkan cita-citaku, aku akan menikah dan hidup bahagia, misalkan seperti kucing itu. Itu untuk lingkungan yang alam. Kemudian mendapatkan motivasi dari siswa misalkan atau teman sebaya. Nah, itu juga menjadi motivasi kita nantinya, baik teman-teman tadi ataupun kehidupan masyarakat lainnya. Oke, kita next. Yang berikutnya adalah kedudukan motivasi belajar. Nah, jadi menurut Kompi 2016, kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Nah, motivasi merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama adalah motivasi memberikan semangat seseorang pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Nah, jadi ketika seseorang itu mendapatkan sebuah motivasi, otomatis hatinya itu kan menjadi bahagia gitu, sehingga muncul semangat-semangat gitu. Nah, sehingga bisa melakukan kegiatan yang akan dia lakukan nantinya dengan hati yang bahagia dan semangat yang luar biasa. Dan itu akan mendekatkan kita dengan tujuan yang ingin dicapai tadi. Karena apa? Kita mengerjakan kegiatan tersebut dengan ikhlas dan hati bahagia, maka otomatis Allah akan melancarkan kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi memberi petunjuk pada tingkah laku. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah motivasi tadi, otomatis tingkah laku kita akan lebih terarah gitu. Misalkan motivasi-motivasi yang baik-baik seperti itu membuat tingkah laku kita lebih ke positif. Karena memang ketika kita mendapatkan sebuah motivasi, maka kegiatan yang akan kita lakukan ataupun tingkah laku yang akan kita lakukan sesuai dengan arahnya untuk mencapai tujuan itu tadi. Nah, itu tadi kedudukan motivasi belajar. Baik, kita next. Yang berikutnya adalah ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar. Nah, kalian harus dengarkan apakah di antara ciri-ciri berikut ada pada diri kalian. Nah, yang pertama adalah tekun menghadapi tugas, yaitu dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah bosan sebelum selesai. Nah, jadi tekun menghadapi tugas ini, ketika kalian mendapatkan tugas terus-menerus atau tumpuk-menumpuk, tugas tersebut kalian kerjakan dengan senang hati. Nah, itu salah satu ciri seseorang mendapatkan motivasi. Jadi kalian jangan sampai bosan ya mengerjakan tugas, karena memang dengan tugas tersebut akan membuat kalian lebih pandai lagi ketika kalian dengan ikhlas mengerjakannya. Kemudian yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan. Jadi ulet menghadapi kesulitan ini maksudnya adalah tidak lekas putus asa. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan sebuah hal yang memang terlalu sulit, jadi kalian itu sudah capek dengan melakukan hal tersebut, tetapi orang yang memiliki motivasi belajar, maka dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan terus melakukan kegiatan tersebut sampai memang benar-benar sukses dia melakukannya. Nah, apakah kalian ada dari ciri-ciri yang tadi yang Ibu sebutkan? Semoga ada ya. Oke, yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.
Jadi misalkan ada seseorang nih memiliki sebuah permasalahan kemudian kalian ikut nimbrung untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Nah, kalian sudah memiliki motivasi dalam belajar. Itu ciri-ciri yang ketiga tadi, yaitu menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Jadi ketika seseorang ada masalah, kita ikut menimbrung dan ikut memberikan sebuah solusi, maka kalian sudah ada motivasi belajar dalam diri kalian. Nah, kemudian yang keempat adalah lebih senang bekerja mandiri. Nah, lebih senang bekerja mandiri ini bukan berarti sombong ya, tapi lebih kepada kalian itu kayak lebih tenang aja gitu ketika mengerjakan tugas itu sendiri. Karena memang ketika dengan teman-teman malahan tugas tersebut tidak terselesaikan. Nah, hal itulah yang membuat seseorang itu biasanya lebih senang mengerjakan sendiri. Termasuk ibu. Ibu adalah salah satu cirinya, yaitu lebih senang bekerja mandiri, karena memang ketika ibu mengerjakan tugas bersama teman-teman, maka ibu itu lebih banyak ngomongnya gitu, jadi tugasnya nggak dikerjakan. Nah, seperti itu. Apakah kalian dalam ciri-ciri ini? Mungkin saja ya kan. Baik, yang kelima adalah cepat bosan pada tugas-tugas. Nah, jadi maksudnya cepat bosan pada tugas-tugas ini bukan berarti kalian dapat tugas bosan. Itu tidak benar ya, itu malahan siswa yang pemalas, jadi bukan motivasi belajar itu. Jadi maksudnya cepat bosan pada tugas-tugas ini adalah ketika kalian sudah mendapatkan sebuah tugas, kalian mengerjakannya karena tugas tersebut kayak sama saja, nggak ada perubahan, lalu kalian bosan dengan tugas itu. Nah, itu adalah salah satu ciri motivasi belajar. Jadi bosan pada tugas-tugas yang sama seperti itu. Jadi udahlah terlalu enteng gitu tugasnya, jadi agak bosan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah dapat mempertahankan pendapatnya. Nah, jadi dapat mempertahankan pendapat ini ketika kalian melakukan sebuah diskusi, baik itu dari forum siswa ataupun yang lainnya, kalian itu senang berpendapat gitu dan bisa mempertahankan pendapat kalian itu, dan juga pendapat tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalian untuk mendapatkan pendapat tersebut biasanya harus rajin-rajin membaca buku ataupun melihat apapun yang memang menambah pengetahuan kalian. Nah, dengan hal itulah kalian akan bisa dan mampu mempertahankan pendapat kalian. Baik, yang ketujuh adalah tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Nah, ini nih agak sama dengan yang mempertahankan pendapat tadi, yaitu tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Misalkan dia yakin akan sesuatu dan dia intinya yakin aja dengan sesuatu tersebut, walaupun ada berbagai macam pendapat gitu yang membuat orang-orang akan goyah dengan pendapat tersebut. Tetapi tidak bagi orang yang memiliki motivasi. Dia akan yakin dengan apa yang diyakininya itu dan tidak pernah goyah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang terakhir adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Hayo, di sini siapa yang suka mengerjakan misalkan soal matematika? Pasti ada dong ya, kalian pasti suka kan matematika. Ibu aja suka kok, masa kalian enggak? Nah, jadi kayak senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal ini lebih kepada dia itu ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih, sehingga mencari soal-soal yang memang sebenarnya itu tidak ditugaskan kepada dia, tapi dia senang aja gitu mengerjakannya. Dan ini adalah siswa-siswa yang memang kerajinannya itu di tingkat atas ya. Luar biasa sekali kalau orang-orang mempunyai ciri-ciri yang ibu sebutkan tadi. Baik, mungkin dari ciri-ciri belajar kita sampai situ. Kita next lagi ya. Oke, baik, karena materinya sudah habis, jadi ibu harap kalian bisa memahami dan mempraktekannya di luar nanti. Dan juga setelah ini kalian akan ibu berikan sebuah link Google Form, jadi kalian harus wajib mengisi Google Form tersebut karena ibu ingin mengetahui motivasi belajar kalian nantinya. Oke, see you next time. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, salah khilaf mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.